Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini, jangan lupa kita selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk materi hari ini, kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Ya, kita membahas subbab 1, yaitu pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat. Ada dua macam. Yang pertama yaitu bahwa bentuknya, kenapa pertidaksamaan? Karena ada tanda tidak sama, yaitu lebih besar atau lebih kecil. Cirinya apa? Cirinya, caranya menyelesaikan, cirinya itu tadi ada dua sama dengannya pakai tanda lebih besar atau lebih kecil. Cara menyelesaikannya, ya, yang pertama diubah dulu menjadi persamaan. Yang kedua digambar persamaannya. Jadi untuk tahu materi ini kita harus sebelumnya kita mengingat bahwa sistem persamaan linier kamu harus bisa menggambar. Langkah berikutnya mengarsir, yaitu mencari salah satu titik kita uji, baru kita arsir daerah penyelesaiannya. Nah, untuk materi ini, untuk subbab ini, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Contoh, yang pertama yaitu X plus 2Y lebih besar sama dengan 4. Langkah pertama, kita gambar dulu di dalam diagram kartesius. Kita pakai skala 2 di titik Y dan 4 di sumbu X. Kita gambar, kita garis. Kalau sudah kita garis, setelah itu kita uji. Cara yang paling gampang adalah memakai titik 0. Titik 0 kita masukkan ke pertidaksamaan. Kita cek, ternyata 0 dengan 4 itu ternyata lebih besar 4. Jadi tandanya tidak sama, maka 0 bukan penyelesaian. Nah, yang kita arsir yang tidak ada nolnya, daerah yang tidak ada nolnya kita arsir, yang tidak ada nolnya yang kita arsir adalah daerah penyelesaian. Karena itu tandanya pakai lebih besar sama dengan, maka garisnya adalah garis lurus mulus. Ini contoh pertama. Contoh kedua 2X min 3Y lebih kecil dari 6. Sama caranya, kita ubah dulu menjadi persamaan garis. Tandanya tidak sama, kita ubah jadi sama dengan. Kalau sudah, kita gambar dalam diagram kartesius. Persamaan itu kita tutup X-nya. Muncullah titik di sumbu Y, yaitu min 2. Dan titik di sumbu kita tutup Y-nya, maka muncul titik di sumbu X, yaitu 3. Kita garis. Setelah kita garis, karena dia tidak memakai tanda sama dengan, maka garisnya berupa putus-putus. Putus-putus boleh, garis titik boleh. Yang penting tidak garis lurus mulus. Setelah itu kita cek di titik 0. Kenapa pakai titik 0? Karena dia tidak akan kita tidak usah mengalihkan, menambah, mengurang, nanti hasilnya akan 0. Kita masukkan ke pertidaksamaan. 0 dikurangi 0, hasilnya lebih kecil dari 6. Ternyata tandanya sama, 0 itu betul lebih kecil dari 6. Sehingga 0 merupakan daerah penyelesaian. Sehingga 0 kita arsir. Nah, ini tipe 1. Tadi ada dua tipe ya. Tipe 1 itu diketahui pertidaksamaannya. Tipe 2 yaitu diketahui gambar. Ada gambar nih. Nah, untuk mencari untuk gambar, kalau diketahui gambar, kamu harus tahu dua rumus. Apa? Rumus yang pertama yaitu kalau diketahui titik itu memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Rumus yang dipakai apa? Rumus yang dipakai adalah AX plus BY sama dengan A kali B. Ya. Nah,
Sekarang kalau misalnya titiknya tidak disumbu bagaimana? Kalau titiknya tidak disumbu, maka titiknya sembarang. Siapa? X1 dan X1, Y1 dan X2, Y2. Maka caranya bagaimana? Maka kita pakai rumus persamaan garis melalui dua titik. Apa? X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Itu caranya. Nah, sekarang kita coba contohnya. Contoh yang pertama, ini ada gambar nih. Diketahui titik potongnya di sumbu X-nya min 2 dan di sumbu Y-nya 3, min 3 ya. Nah, kita lihat gambar itu titiknya ada di titik potong sumbu, maka pakai rumus yang mana? Rumus yang pertama. Kita pakai rumus yang pertama. Setelah tahu rumus yang pertama, masukkanlah ke dalam rumus, kita silang yang di sumbu X kita kalikan dengan Y, yang di sumbu Y kita kalikan dengan X, sehingga muncul persamaan garis min 3X min 2Y sama dengan 6 ya. Kalau sudah, kita uji. Caranya sama, masukkan titik 0. Titik nolnya masukkan ke persamaan. Ternyata muncul, tadi kan persamaan garisnya min 3X min 2Y sama dengan 6. Kita ubah dulu biar gampang. 3X min 3X plus 2Y sama dengan min 6. Kita masukkan nolnya. Ternyata 0 dengan min 6 besar mana? Besar 0. Kita beri tanda 0 lebih besar dari min 6. Nah, kita lihat nolnya pada penyelesaian bukan? Ternyata nolnya pada penyelesaian, berarti nolnya itu memenuhi, sehingga tandanya pertidaksamaan menjadi 3X plus 2Y lebih besar sama dengan lebih besar dari 6, min 6, lebih besar dari min 6. Kenapa memakai lebih besar saja? Karena gambarnya berupa garis mulus lurus. Nah, itu contoh pertama. Contoh kedua, persamaannya garis gambarnya itu tidak melalui titik, tetapi melalui dua titik yang tidak disumbu. Nah, titiknya siapa? Itu titiknya min 1, min 2 dan 3,1, tidak pada sumbu, sehingga kita pakai rumus yang kedua. Siapa? X min X1 per X min X2 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y2 min Y1. Ya, kita masukkan, ketemu persamaan. Itu caranya mengoperasikan adalah seperti di SMP, itu pelajaran SMP, ketemu persamaan garis. Persamaan garisnya adalah 3X min 2Y sama dengan 5 ya. Ketemu persamaan garis seperti itu. Setelah itu kita cek, masukkan titik 0. Titik 0 kita masukkan. Ternyata 0 dimasukkan di kiri 0, di ruas kanannya 5. Ternyata lebih kecil ya. Padahal nolnya tidak memenuhi, berarti tandanya tidak sama. Yang satu tadi karena dia nolnya tidak pada daerah penyelesaian, maka tandanya akan berbeda, sehingga persamaan garisnya menjadi, pertidaksamaannya menjadi 3X plus 2Y lebih besar sama dengan 5, karena garisnya adalah garis mulus, dia tidak pakai titik-titik. Begitu ya. Ini yang pertama. Sekarang yang berikutnya yaitu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, bentuknya gimana? Y lebih besar atau lebih kecil, pakai sama dengan atau tidak pakai sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Sebelum ke pertidaksamaan, langkah apa yang dipakai? Kamu harus sudah bisa menggambar persamaan kuadrat. Nah, kita langkahnya mengerjakan bagaimana? Langkah pertama yang dipakai adalah cari titik
potong sumbu X. Yang kedua, cari titik potong sumbu Y. Yang ketiga, cari titik puncaknya. Titik puncaknya, rumusnya apa? Rumusnya adalah titik puncak P adalah min B per 2A, D per min 4A. Siapakah D? D itu diskriminan ya, di materi di SMP sudah, yaitu B kuadrat min 4AC. Terus tambah satu lagi, kalau yang di atas ini yang diketahui hanya 2 titik, ketemu 2 titik, maka kamu butuh titik bantu. Siapakah titik bantu yang diperlukan di kanan kiri titik puncak? Ya, jadi kalau di sini sudah ketemu 4 titik, tidak perlu titik bantu. Kita dengan 4 titik sudah bisa mengerjakan menggambar fungsi kuadrat. Ya, sekarang contohnya. Contoh yang pertama, ada 2 macam juga. Contoh yang pertama diketahui pertidaksamaannya, yaitu Y lebih kecil sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Langkah pertama, ubah dulu ke persamaan menjadi Y sama dengan min X kuadrat plus 2X plus 3. Setelah itu kita cari titik potong sumbu X, Y nya sama dengan 0. Masukkan ke persamaan, min X kuadrat plus 3X plus min X kuadrat plus 2X plus 3 sama dengan 0. Supaya gampang memfaktorkannya, itu memfaktorkan ya di materi di SMP, kita kalikan minus menjadi X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, munculnya adalah X plus 1 dan X min 3. Ketemunya X sama dengan 1 dan X sama dengan 3 ya, sehingga punya titik potong. Titik potongnya siapa? Titik potongnya adalah min 1,0 dan 3,0. Titik potongnya di sumbu X adalah min 1,0 dan 3,0. Sudah ketemu 2 titik. Sekarang langkah selanjutnya, kita cari titik potong sumbu Y. X nya 0, langsung X nya ditutupi. Munculnya Y sama dengan min X kuadrat, kembalikan ke asal ya, min X kuadrat plus 2X plus 3. X nya 0, langsung Y sama dengan 3. Titiknya adalah 0,3. Sudah ada 3 titik. Satu lagi titik puncak. Kita masukkan titik puncak. Ketemunya adalah kita masukkan ke rumus P min B per 2A, D per min 4A. Ketemunya adalah titik P puncaknya adalah 1,4. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat per min 4A. Ketemunya adalah titik P puncaknya adalah 1,4. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat A-nya itu negatif, maka gambarnya nanti parabolanya membuka ke bawah. Kalau A-nya positif, nanti membuka ke atas. Ya. Nah, setelah itu kita cek. Ya, kita cek. Ceknya bagaimana? Sama dengan yang tadi, masukkan titik 0. Kenapa harus titik 0? Karena yang kita tidak usah mengalihkan, menambah, mengurang, hasilnya pasti 0. Masukkan ke pertidaksamaan, 0 sama 0, tanda tanya dulu, X nya juga 0, Y nya 0, ketemu 3, munculnya 0 dengan 3, ternyata lebih besar 3 ya, berarti 0 nya itu adalah betul lebih kecil dari 3, sehingga 0 nya adalah penyelesaian, karena tadi rumus gambarnya adalah lebih kecil sama dengan. Terus kita gambar, kita buat diagram kartesius, kita pasang titiknya tadi, titiknya ada 4. Titik potong sumbu X min 1,0, titik potong sumbu Y 3, titik potong sumbu X yang satunya 3,0, titik potong sumbu Y berapa tadi, 0,3 ya, titik puncaknya 1,4. Terus kita gambar, karena dia pakai sama dengan, berarti kurvanya mulus. Karena 0 itu adalah daerah penyelesaian, maka nolnya daerah yang ada nolnya kita arsir. Itu contoh 1. Contoh 2, kalau diketahui gambarnya, kalau diketahui gambarnya bagaimana, maka cari dulu dari gambar itu apakah punya titik potong sumbu X. Kalau punya titik potong sumbu X, maka rumusnya
adalah Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dalam kurung lagi X min X2. Kalau gambar itu mempunyai titik puncak dan satu titik lain, maka rumus yang dipakai adalah Y sama dengan A dalam kurung X min P kuadrat plus G. Saya beri contoh satu saja ya. Contoh kedua ada gambar nih. Gambarnya kita lihat, diketahui titik potong sumbu X-nya min 2, 3, dan titik potong sumbu Y-nya min 2, min 3 ya. Nah, kita lihat dia mempunyai 3 titik, yaitu 2 titik potong sumbu X dan 1 titik lain. Maka kita pakai rumus yang pertama, yaitu Y sama dengan A dalam kurung X min X1 dalam kurung X min X2. Kita masukkan semua titiknya. Y-nya kita ganti min 3, X-nya saya ganti, X1-nya saya ganti min 2, dan X2-nya saya ganti 3. X-nya saya ganti 0, karena tadi ada titik lain yaitu 0, min 3. Kita masukkan, kita cari A-nya nih. A-nya adalah setengah. Ya, kita masukkan ke persamaannya. Ketemunya Y sama dengan setengah dalam kurung X plus 2 dalam kurung X min 3. Kita buka kurung menjadi Y sama dengan setengah X kuadrat min X min 3/2. Ya, kita sampai bagian menguji ya anak-anak. Ya, uji yaitu masukkan titik 0,0 ke persamaan. Kita lihat, Y-nya kita ganti 0, X kita ganti 0. 0, titik-titik, 0, min 3/2. Munculnya 0 lebih besar dari min 3/2. Nah, kita lihat lagi soalnya. Ternyata 0-nya tidak diarsir, berarti 0-nya bukan penyelesaian. Jadi, tanda pertidaksamaannya adalah berlawanan. Siapa? Y lebih kecil sama dengan setengah X kuadrat min X min 3/2. Nah, kita menggunakan cara sosialisasi di masyarakat sehingga masyarakat mencegah dirinya sendiri. Masyarakat mencegah, mengisolasi diri, hidup bersih, olahraga, makan yang bergizi gitu ya. Maksud saya itu yang baik, dan kemudian di masyarakat juga baik. Setelah itu harapannya ini bisa mencegah kan. Kalau masyarakatnya sehat kan tidak terlalu banyak yang ke rumah sakit. Contoh yang kedua, nah dengan ini subbab materi sistem pertidaksamaan dua variabel linier dan kuadrat sudah selesai saya berikan. Mudah-mudahan paham. Jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap semangat. Semangat, kamu pasti bisa.